Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan. Dan yang terpenting adalah kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menjelaskan makna puisi dengan benar. Dan siswa mampu mengidentifikasikan hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Nah, anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kalian dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Perlu kalian ketahui bahwa ada banyak jenis kegiatan yang dapat kalian lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-cita kalian. Oleh karenanya, kalian harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Nah, anak-anak hebat, ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu seperti Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Simaklah bacaan yang berjudul Michael Jordan, pemain basket dunia berikut ini. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Kemudian kisah yang kedua adalah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kalian bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah saya dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama.
Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kalian takut gagal, kalian tidak berani mencoba dan berusaha. Anak-anak hebat, pantang menyerah adalah salah satu sikap yang harus dimiliki dalam mewujudkan cita-cita. Selain itu, karakteristik individu juga sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia, keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Hal ini dapat kita sampaikan melalui puisi. Coba kalian simak baik-baik puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya Dekaritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Yang pertama, muatan IPS, tugasnya adalah kerjakan soal yang nomor 1, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Nomor 2, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Dan nomor 3, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Yang kedua ada muatan PPKN. Soal yang pertama, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu?
Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Soal nomor 2. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia? Kemudian ada muatan bahasa Indonesia. Tuliskan makna dari puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, mulai dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, dan bait keseluruhan. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.